Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan di dunia maupun di Indonesia. Jadi mohon disimak ya video kali ini. Sebelum kita mulai materinya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu, teman-teman diharapkan bisa nantinya menjelaskan pengertian sejarah keperawatan, perkembangan sejarah keperawatan pada zaman dahulu, perkembangan sejarah keperawatan di dunia, perkembangan sejarah keperawatan di Indonesia, serta bagaimana sih dampak sejarah keperawatan terhadap profil perawat Indonesia. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah keperawatan, terlebih dahulu kita harus tahu dan mengerti tentang pengertian sejarah itu sendiri. Nah, apakah Anda tahu tentang pengertian sejarah? Coba sebelum kita ke slide berikutnya, tuliskan dulu sejarah menurut pemikiran teman-teman sendiri. Nah, jika teman-teman sudah tuliskan pengertian sejarah menurut teman-teman, maka di sini kita bisa lihat pengertian sejarah itu sendiri yang sebenarnya, yaitu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Jadi bisa kita lihat, sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya kita masuk sebagai mahasiswa keperawatan akan penasaran sekali ya bagaimana sejarah perkembangan keperawatan di zaman dahulu. Nah, sejarah perkembangan keperawatan itu telah mengalami perubahan yang sangat pesat sebagai respon dari perkembangan kebutuhan manusia. Ada berbagai aspek peristiwa yang dapat mempengaruhi perkembangan sejarah dan praktik keperawatan. Seperti ada peran dan sikap, status wanita, nilai agama, dan kepercayaan. Perang juga ada kepemimpinan dalam keperawatan yang berwawasan masa depan. Nah, ada berbagai faktor nantinya yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu tersebut. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu itu? Yang pertama adalah peran dan sikap masyarakat. Peran dan sikap masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan sejarah keperawatan. Sebelum abad 19, profesi keperawatan ini masih belum mendapatkan penghargaan di mata masyarakat dan masih dipandang rendah dalam status sosial kemasyarakatan. Pekerjaan keperawatan itu lebih banyak dilakukan oleh para wanita sebagai tanggung jawab memelihara dan memberikan kasih sayang kepada keluarga atau anak. Para perawat di rumah sakit pada zaman ini sangat tidak berpendidikan. Banyak dilakukan oleh para budak dan para tahanan yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan keperawatan. Citra lain yang muncul pada abad ini, ketika pekerjaan perawat dilakukan oleh para wanita, maka perawat hanya dianggap sebagai objek seks semata dan ibu pengganti. Nah, pada awal sampai dengan akhir abad 19, seiring itu muncullah tokoh-tokoh di bidang keperawatan seperti Florence Nightingale. Nah, dunia keperawatan mulai dihargai dan pekerjaan perawat dipandang sebagai pekerjaan yang mulai ada pekerjaan yang penuh kasih sayang, bermoral dan penuh dengan pengabdian serta pengorbanan diri sendiri.
Faktor yang berikutnya itu adalah perang. Sejarah mencatat dampak dari peperangan memberikan dampak terhadap perkembangan sejarah keperawatan. Perang besar antar agama yang dikenal dengan perang salib. Nah, perang ini membawa banyak derita bagi masyarakat. Korban luka dan terbunuh, kelaparan, berbagai penyakit dan lain-lain. Untuk mengatasi kondisi tersebut, mulai didirikan sejumlah rumah sakit guna memberi pertolongan dan perawatan bagi korban perang. Akhirnya, ilmu pengobatan dan perawatan pun terus mengalami kemajuan. Akan tetapi, kiblat pembelajaran untuk ilmu pengobatan dan perawatan yang semula ada di negara Islam kini beralih ke negara Barat. Faktor yang berikutnya itu adalah pemimpin dalam keperawatan. Pengaruh perubahan zaman berdampak pada perkembangan di dunia ilmu kesehatan atau ilmu keperawatan. Pengelolaan rumah sakit yang semula dikerjakan oleh pihak gereja, pada masa lalu sekarang diambil alih oleh sipil. Nah, pada masa ini muncullah tokoh keperawatan yang sangat termasyhur, yaitu Florence Nightingale di tahun 1820 hingga 1910. Dia mengembangkan suatu model praktek asuhan keperawatan yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang itu disebabkan oleh faktor lingkungan. Oleh sebab itu, praktik keperawatan ditekankan pada perubahan lingkungan yang memberi pengaruh pada kesehatan. Nah, Florence Nightingale ini berpendapat untuk meningkatkan keterampilan para perawat perlu adanya sebuah sekolah untuk mendidik para perawat tersebut. Ia memiliki pandangan bahwa dalam mengembangkan keperawatan perlu dipersiapkan pendidikan, ketentuan jam kerja, dan mempertimbangkan pendapat perawat seperti itu. Nah, maka muncullah yang namanya sekolah keperawatan yang diberi nama Nightingale Nursing School. Jika kita lihat sejarah perkembangan keperawatan di dunia, di sini sejarah perkembangan keperawatan itu ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan itu. Nah, ini merupakan perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan. Standar praktik keperawatan sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan tersebut. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah, di negara Arab, ini perkembangan keperawatan mulai maju dan berkembang sekitar abad 7. Seiring dengan lahir dan agama Islam di situ, di tengah-tengah bangsa Arab, perkembangan dan penyebaran agama Islam itu diikuti dengan perkembangan ilmu. Serta bahkan dalam kitab agama Islam, yaitu Al-Quran, tertulis pentingnya menjaga kebersihan diri, makanan dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pada masa ini muncul tokoh Islam dalam keperawatan yang dikenal dengan nama Rufaidah. Nah, ini jauh sebelum Florence Nightingale. Perkembangan perawatan dan pengobatan di negara Cina atau Tiongkok. Bangsa Tiongkok telah mengenal penyakit kelamin saat itu, diantaranya gonore, sifilis. Ada beberapa orang yang terkenal dalam ketabiban seperti Sheng Lung. Dia ini dikenal sebagai bapak pengobatan yang ahli dalam penyakit dalam dan telah menggunakan obat-obat dari tumbuh-tumbuhan dan mineral. Yang semboyannya dia terkenal dengan lihat, dengar, tanya, dan rasa. Nah, selanjutnya ada si Chang Chung Ching.
Dia telah mengerjakan lavement dengan menggunakan bambu. Perkembangan keperawatan di benua Eropa, itu ada beberapa tokoh keperawatan yang mempunyai peran besar, yaitu tokohnya yang tadi kita bahas, Florence Nightingale. Dalam keperawatan dia sangat berpengaruh, khususnya juga di Eropa dan di negara Inggris. Berkat kerja keras, perjuangan, perhatian, dan dedikasinya yang sangat luar biasa di bidang keperawatan dan keinginan untuk memajukan keperawatan, sehingga dia dianugerahi sebagai sebutan Lady with the Lamb oleh para tentara korban perang saat itu. Nah, perhimpunan British Nurse Association bertujuan untuk mempersatukan perawat-perawat yang ada di seluruh Inggris. Kemudian pada 1 Juli itu Ehrenwijk juga mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan International Council of Nurse. Setelah era tersebut, dunia keperawatan terus berkembang pesat. Kondisi ini mendorong munculnya tokoh-tokoh penting dalam keperawatan. Bisa kita lihat di sini ada Florence Nightingale di tahun 1820 hingga 1910, Lilian Wall 1867 sampai 1940, Margaret Higgins Sanger 1870 hingga 1966, ada Peploe 1952, ada Orlando 1961, Virginia Anderson 1966, Sister Calista Roy 1970, dan Martha E. Roger di tahun 1970. Biar lebih jelas, yuk kita lihat video berikut. Sejarah perkembangan keperawatan di dunia. Yang pertama, zaman purbakala, manusia diciptakan memiliki naluri untuk merawat diri sendiri, tercermin pada seorang ibu. Harapan pada awal perkembangan keperawatan adalah perawat harus memiliki naluri keibuan atau mother instinct. Dari masa mother instinct kemudian bergeser ke zaman di mana orang masih percaya pada sesuatu tentang adanya kekuatan mistik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini dikenal dengan nama animisme. Mereka meyakini bahwa sakitnya seseorang disebabkan karena kekuatan alam, pengaruh gaib seperti batu-batu, pohon-pohon, dan gunung-gunung tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan kepercayaan pada dewa-dewa, di mana pada masa itu mereka menganggap bahwa penyakit disebabkan karena kemarahan dewa, sehingga kuil-kuil didirikan sebagai tempat pemujaan dan orang yang sakit meminta kesembuhan di kuil tersebut. Setelah itu, perkembangan keperawatan terus berubah dengan adanya diakones dan filantrop, yaitu suatu kelompok wanita tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Sejak itu mulai berkembanglah ilmu keperawatan. Yang kedua, zaman keagamaan. Perkembangan keperawatan mulai bergeser ke arah spiritual, di mana seseorang yang sakit dapat disebabkan karena adanya dosa atau kutukan Tuhan. Pusat keperawatan adalah tempat-tempat ibadah, sehingga pada waktu itu pemimpin agama disebut sebagai tabib yang mengobati pasien. Perawat dianggap sebagai budak dan yang hanya membantu dan bekerja atas perintah pemimpin agama. Yang ketiga, zaman Masehi. Keperawatan dimulai pada saat perkembangan agama Nasrani, di mana pada saat itu banyak terbentuk diakones, yaitu suatu organisasi wanita yang bertujuan untuk mengunjungi orang sakit, sedangkan laki-laki diberi tugas dalam memberikan keperawatan untuk mengubur bayi yang meninggal. Pada zaman pemerintahan Lord Constantine, ia mendirikan Zenodaxim atau hospice, yaitu tempat penampungan orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Pada zaman ini berdirilah rumah sakit di Roma, yaitu Monastic Hospital. Yang keempat, pertengahan abad 6 Masehi.
Pada abad ini, keperawatan berkembang di Asia Barat Daya yaitu Timur Tengah. Seiring dengan perkembangannya agama Islam, pengaruh agama Islam terhadap perkembangan keperawatan tidak lepas dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Abad ke-7 Masehi, di Jazirah Arab, berkembang pesat ilmu pengetahuan seperti pasti, kimia, higien, dan obat-obatan. Pada masa ini, mulai muncul prinsip-prinsip dasar keperawatan, kesehatan seperti pentingnya kebersihan diri, kebersihan makanan, dan lingkungan. Tokoh keperawatan yang terkenal dari Arab adalah Rufaidah. Yang kelima, permulaan abad ke-16. Pada masa ini, struktur dan orientasi masyarakat berubah dari agama menjadi kekuasaan, yaitu perang, eksplorasi, kekayaan, dan semangat kolonial. Gereja dan tempat-tempat ibadah ditutup, padahal tempat ini digunakan oleh orde-orde agama untuk merawat orang sakit. Dengan adanya perubahan ini, sebagai dampak negatifnya bagi keperawatan adalah berkurangnya tenaga perawat. Untuk memenuhi kekurangannya perawat, bekas wanita tuna susila yang sudah bertobat bekerja sebagai perawat. Dampak positif pada masa ini, dengan adanya perang salib, untuk menolong korban perang dibutuhkan banyak tenaga sukarela sebagai perawat. Mereka terdiri dari orde-orde agama, wanita-wanita yang mengikuti suami berperang, dan tentara pria yang bertugas rangkap sebagai perawat. Ada 3 rumah sakit yang berperan besar pada masa itu terhadap perkembangan keperawatan. Yang pertama, Hotel Dieu de Lyon. Awalnya, pekerja perawat dilakukan oleh bekas WTS yang telah bertobat. Selanjutnya, pekerjaan perawat digantikan oleh perawat terdidik melalui pendidikan keperawatan di rumah sakit ini. Yang kedua, Hotel Dieu di Paris. Pekerjaan perawat dilakukan oleh orde agama. Sesuai revolusi Perancis, orde agama dihapuskan dan pekerjaan perawat dilakukan oleh orang-orang bebas. Pelopor perawat di rumah sakit ini adalah Genevieve Bouquet. Thomas Hospital 1123 Masehi. Pelopor perawat di rumah sakit ini adalah Florence Nightingale 1820. Pada masa ini, perawat mulai dipercaya banyak orang. Pada saat perang Crimean War, Florence ditunjuk oleh negara Inggris untuk menata asuhan keperawatan di rumah sakit militer di Turki. Hal tersebut memberi peluang bagi Florence untuk meraih prestasi dan sekaligus meningkatkan status perawat. Kemudian Florence dijuluki dengan nama The Lady of the Lamp. Perkembangan keperawatan di Inggris. Florence kembali ke Inggris setelah Perang Crimean pada tahun 1840. Inggris mengalami perubahan besar di mana sekolah-sekolah perawat mulai bermunculan dan Florence membuka sekolah perawat modern. Konsep pendidikan Florence ini mempengaruhi pendidikan keperawatan di dunia. Yang di Indonesia. Yang pertama itu adalah masa sebelum kemerdekaan. Pada masa itu, negara Indonesia masih dijajah oleh bahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Di sini tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti perkembangan dalam keperawatannya. Yang kedua, itu masa setelah kemerdekaan pada tahun 1949. Telah banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, pada tahun 1952 didirikanlah sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 dibuka pendidikan keperawatan yang setara dengan diploma. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama Program Studi Ilmu Keperawatan.
Dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan, maka menjadi sebuah fakultas lah dia, menjadi fakultas ilmu keperawatan. Dan beberapa tahun kemudian diikuti berdirinya pendidikan keperawatan yang setingkat dengan S1 di sana, dan dia menyebar di seluruh pelosok Nusantara. Yuk kita simak video berikut ini biar lebih jelas ya. Perkembangan keperawatan di Indonesia, maka kita akan jelaskan dengan membagi menjadi dua masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Sebelumnya, kita akan bahas dulu masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, perawat disebut verpleger. Perawat ini berasal dari penduduk pribumi atau orang Indonesia sendiri. Verpleger ini dibantu oleh Ziekenoperation yang bertugas menjaga orang sakit. Perawat pada masa ini hanya merawat tentara Belanda saja. Pada tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah rumah sakit yang bernama Binnen Hospital di Jakarta, yang diikuti terbentuknya Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Masa penjajahan Belanda, dunia keperawatan belum mengalami perkembangan. Perawat yang bertugas belum memiliki kompetensi dan tidak melalui bangku sekolah. Perawat bekerja hanya bertugas merawat tentara Belanda. Selanjutnya, masa penjajahan Inggris, yaitu pada tahun 1812 sampai 1816. Jika masa penjajahan Belanda, perawat hanya bekerja untuk tentara Belanda, maka lain halnya pada masa penjajahan Inggris. Pemerintah Gubernur Jenderal Inggris, yaitu Raffles, sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Ia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi, seperti pemberian vaksin secara umum, cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa, dan juga sangat memperhatikan kesehatan para tahanan. Bahkan membentuk semboyan, kesehatan adalah milik manusia. Nah, setelah penjajahan Inggris berakhir, kekuasaan di Indonesia kembali diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini, perhatian kepada kesehatan masyarakat pribumi semakin membaik. Hal ini ditandai dengan pembangunan rumah sakit yang ada di Indonesia, seperti pembangunan rumah sakit Stadverband di Jakarta yang saat ini dikenal dengan nama RS Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, Rumah Sakit ST Karolus Jakarta, Rumah Sakit ST Boromeus di Bandung, dan terakhir Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Yang ketiga, sekarang kita beralih ke masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini dapat dikatakan masa kelam bagi dunia keperawatan. Perkembangan keperawatan mengalami kemunduran, tugas keperawatan dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Pemimpin berbagai rumah sakit diambil alih oleh orang Jepang. Terjadi kekurangan obat-obatan, wabah penyakit muncul di mana-mana. Kondisi ini seiring dengan penderitaan yang dialami rakyat pribumi saat ini. Selanjutnya, kita akan bahas masa setelah kemerdekaan. Masa kemerdekaan menjadi harapan baru bangkitnya dunia keperawatan di Indonesia. Pada tahun 1949, pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan balai pengobatan menjadi bagian penting dari pembangunan pemerintah saat itu. Bukan hanya pembangunan fasilitas layanan kesehatan, namun saat itu pula sekolah perawat mulai terbentuk. Seperti pada tahun 1952, didirikan sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Tahun 1962, pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan, yaitu HAPER milik Departemen Kesehatan di Jakarta untuk menghasilkan perawat profesional pemula. Pada tahun 1985, didirikan PSIK, yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan yang merupakan momentum kebangkitan keperawatan di Indonesia. Dan terakhir, tahun 1995, PSIK FKUI berubah status menjadi FIKUI. Kemudian muncul PSIK baru seperti Undip, UGM, Unhas, dan lain-lain. Sejak tahun 1995 sampai sekarang, dunia keperawatan semakin mendapat perhatian khusus di hati masyarakat dan pemerintah Indonesia. Sekarang, dunia keperawatan Indonesia terus berbenah diri. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya pendidikan tinggi keperawatan. Tenaga pendidik profesional sekelas profesor mulai bertambah.
Begitu banyak perawat yang berkiprah di berbagai dan menjadi perawat profesional yang cerdas dan berkompeten baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bangkitnya profesi keperawatan ditandai pula dengan terbentuknya organisasi profesi yakni PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang kini telah tersebar di setiap wilayah dan daerah Indonesia. Terbentuknya kolegium keperawatan, lahirnya undang-undang keperawatan. Mudah-mudahan dengan video tersebut teman-teman lebih bisa memahami ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana sih dampak perkembangan sejarah terhadap profil perawat di Indonesia. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia turut mewarnai perkembangan sejarah keperawatan, juga perubahan profil perawat di Indonesia. Apa yang terjadi di masa sekarang dipengaruhi oleh sejarah pada masa sebelumnya. Kesuksesan yang diraih seseorang dalam hidupnya merupakan hasil atau buah dari keuletan dan perjuangan yang di masa lalu. Sejarah keperawatan di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh penjajahan seperti yang sudah kita bahas tadi. Mari kita coba menganalisis mengapa sih masyarakat menganggap perawat sebagai pembantu di profesi kesehatan lainnya. Dalam hal ini profesi dokter. Ini ada kaitannya dengan konsep hegemoni seperti yang sudah dijelaskan. Perawat awalnya direkrut dari Boimi Putra yang tidak lain adalah kaum terjajah, sedangkan dokter didatangkan dari negara Belanda. Sebab pada saat itu di Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Sesuai dengan konsep hegemoni, posisi perawat di sini adalah sebagai subaltern yang terus-menerus berada dalam cengkraman kekuasaan dokter Belanda, seperti itu. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya perilaku profesional yang keliru dari diri perawat. Ada sebagian perawat yang menjalankan praktik pengobatan yang sebenarnya merupakan kewenangan dokter. Nah, ini sebenarnya realitas seperti ini sering kita temui di masyarakat. Uniknya, sebutan untuk perawat pun beragam. Perawat laki-laki ada yang nyebut mantri, sedangkan perawat perempuan disebut suster. Ketimpangan ini terjadi karena perawat sering kali diposisikan sebagai pembantu dokter tadi. Akibatnya apa? Perawat terbiasa bekerja layaknya seorang dokter, padahal lingkup kewenangan kedua profesi ini kan berbeda, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan sih fenomena seperti ini masih terus berlangsung hingga kini. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di perkuliahan keperawatan juga pernah mengalami hal ini. Hal ini tentunya akan menghambat upaya perkembangan keperawatan menjadi profesi kesehatan yang profesional. Seperti yang kita tahu, kultur yang sudah terinternalisasi akan sulit untuk diubah, ya kan? Nah, dibutuhkan persamaan persepsi dan cita-cita antara perawat serta kemauan profesi lain untuk menerima dan mengakui perawat sebagai sebuah profesi. Tentunya kita berharap pengakuan ini bukan sekedar wacana. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah memiliki status profesi tersebut karena telah memiliki undang-undang keperawatan. Nah, bagaimana perkembangan keperawatan terkini terkait dengan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 2014? Kita sudah memiliki Undang-Undang Keperawatan yang menjadi tolak ukur kita dalam bekerja saat ini sebagai seorang perawat. Usaha untuk mewujudkan Undang-Undang Keperawatan ini sudah dirintis mulai dari tahun 90-an. Saat itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan di konsultannya adalah WHO sehingga terbentuk final draft Undang-Undang Keperawatan kita. Pada tahun 1995, melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Keperawatan ini telah dimasukkan oleh Prolegnas atau Program Legislasi Nasional kepada
DPR RI dengan nomor urut 160 yang seharusnya dapat diundangkan periode 2004-2009. Nah, mestinya undang-undang kita terbitnya itu di 2009. Nah, pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia yaitu PPNI itu melalui Gerakan Nasional 12 Mei 2008 meminta pemerintah dan DPRD agar mengundangkan RUU keperawatan paling lambat tahun 2009 melalui inisiatif DPR RI. Sementara Indonesia sebagai tuan rumah belum memiliki pengaturan hukum yang dapat melindungi masyarakat dan perawat Indonesia. Dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 adalah hari yang bersejarah bagi perawat Indonesia. Hari apa itu? Adalah hari disahkannya RUU keperawatan kita. Undang-Undang nomor 38 2014 yang akan melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perawat. Dalam undang-undang ini, keperawatan itu adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun keadaan sehat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan yang profesional, yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan kelompok. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Jadi kita dengan disahkannya undang-undang keperawatan ini bisa melaksanakan praktik keperawatan. Jadi kita ini berpeluang sangat besar untuk membuka yang namanya praktik keperawatan. Yuk kita buka praktik keperawatan sebanyak-banyaknya di Indonesia ini. Baik, dapat kita simpulkan sekarang bahwasanya sejarah perkembangan keperawatan itu telah mengalami perubahan yang sangat pesat sebagai respon dari perkembangan kebutuhan manusia. Berbagai aspek peristiwa dapat mempengaruhi perkembangan sejarah dan praktik keperawatan, seperti perkembangan keperawatan di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah perkembangan keperawatan zaman dahulu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peran dan sikap, status wanita, nilai agama dan kepercayaan, perang serta kepemimpinan dalam keperawatan. Nah, kesimpulan berikutnya, sejarah perkembangan keperawatan pada zaman sekarang ini ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai saat sekarang ini. Beberapa tokoh itu adalah Florence Nightingale, Hildegard Peplau, Ida Jane Orlando, Virginia Henderson, Sister Calista Roy, Martha E. Rogel, dan lain-lainnya. Perkembangan sejarah keperawatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu ketika Indonesia masih dalam penjajahan bangsa asing. Nah, dampak sejarah perkembangan keperawatan terhadap profil keperawatan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan itu adalah sebagai negara yang terjajah. Jadi kita cenderung menuruti apa saja yang menjadi keinginan para penjajah. Jadi dengan berdirinya pendidikan keperawatan
Profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi lain. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain.